Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmelita Margarita Jawando, NBI 146190106. Di sini saya akan mendemonstrasikan program MATLAB saya. Yang pertama di sini kita mempunyai contrast stretching yang merupakan bagian dari preprocessing. Langsung saja kita ke MATLAB-nya. Di sini saya sudah mempunyai fungsi contrast stretching-nya. Nah, saya menggunakan gambar Italy Scene 5. Di sini saya memberikan dengan variabel image. Lalu saya membaca gambarnya dengan fungsi IMRI. Dan extension TIFF. Setelah itu kita bisa melihat gambar ini menggunakan ImShow. Lalu memanggil variabel image. Jadi ini merupakan gambar awal saya atau citra aslinya sebelum diproses. Setelah itu, kita menggunakan fungsi contrast stretching. Di sini saya menggunakan parameter image untuk memanggil gambarnya dengan ukuran konstanta 2. Ini hasilnya. Lalu kita coba contrast stretching image dengan ukuran 5. Atau ukuran yang lebih besar. Di sini saya menggunakan 5. Nah, di sini hasilnya itu kontraksannya ini lebih tinggi. Coba kita menggunakan 10. Oke. Terus 8. Terlihat lebih kontraks. Ini adalah hasil dengan contrast stretching 8. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa contrast stretching ini itu merupakan metode perbaikan kualitas citra yang untuk meningkatkan atau menurunkan kekontraksan suatu citra atau gambar dengan cara melebarkan atau mempersempit range nilai intensitas pixel citra. Jadi dari hasil ini dengan contrast stretching X sama dengan 2 dan X sama dengan 10, kita dapat menyimpulkan bahwa pada contrast stretching 2 gambar memiliki kontrasitas yang lebih rendah dibandingkan contrast stretching 10 yang memiliki kontraksitasnya itu lebih tinggi dan gambarnya ini terlihat lebih jelas. Lalu yang kedua ada histogram equalization. Jadi kita langsung saja ke MATLAB-nya. Jadi di sini saya sudah mempunyai fungsi his equalization. Yang pertama kita memanggil atau membaca gambarnya terlebih dahulu.
Lalu setelah itu, kita menggunakan fungsi its equality dengan memasukkan variabel dari citra. Nah, ini adalah hasil ketika kita menggunakan its equalization. Jadi its equalization ini fungsinya itu lebih untuk meratakan atau memperbaiki kualitas citra dengan meratakan persebaran nilai intensitas pixel atau citra. Jadi di sini itu its equalization ini dia berusaha untuk meratakan pixel suatu citra atau intensitas pixel, nilai intensitas pixelnya. Lalu selanjutnya kita punya transformasi logaritma. Di sini saya sudah mempunyai fungsi transformasi logaritma. Jadi di sini kita akan mencoba menjalankan logaritma transformasi. Yang pertama, seperti biasa kita akan membaca citra inputnya. Lalu yang kedua kita memanggil fungsi transform. Di sini saya menggunakan image dengan ukuran 2. Maka hasilnya seperti ini. Lalu kita coba dengan ukuran 5. Dia menjadi lebih terang. Dan kita coba lagi dengan ukuran yang lebih rendah. Kita menggunakan 0,5. Di sini bagian yang gelap menjadi lebih, bagian yang terang menjadi lebih gelap. Jadi dengan logaritma transformasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa dari hasil logaritma ini dengan menggunakan C sama dengan 5 atau konstantanya sama dengan 5, lalu menggunakan konstanta sama dengan 2 dan konstanta sama dengan 0,5 ini adalah ketika nilainya lebih rendah, maka hasilnya itu adalah di bagian yang putih itu dia akan menjadi semakin gelap. Sedangkan ketika kita menggunakan nilai konstanta yang lebih tinggi, di bagian yang gelap ini, dia akan berubah menjadi lebih terang. Begitupun dengan ketika kita menggunakan konstanta yang rendah atau 0,5, jadi di bagian yang putih ini, dia akan berubah menjadi lebih gelap. Lalu di seterusnya ada power law dengan gamma 0,5 dan power law dengan gamma
2. Kita akan mencoba menjalankannya di MATLAB. Di sini saya sudah mempunyai fungsi power law. Kita coba merannya dulu. Seperti biasa, kita memanggil citra atau membaca citra inputnya terlebih dahulu. Lalu setelah itu, kita menggunakan fungsi power law. Di sini kita memanggil variabel citra atau citra inputnya. Lalu kita memasukkan nilai konstanta 1 dengan gamanya 0,5. Kita coba menjalankannya. Nah, ini adalah hasil dari power law dengan gamma 0,5. Lalu kemudian kita coba menjalankan power law dengan gamma 2. Nah, jadi ini adalah hasil dari power law dengan gamma 2. Jadi di sini itu kita dapat menyimpulkan bahwa power law dengan gamma 0,5 atau lebih kecil dari 1 nilainya itu atau akan semakin gelap atau terlalu memutih keluar sehingga terlihat semakin gelap. Lalu ketika nilai gammanya ini lebih besar dari 1, seperti di contoh ini menggunakan gamma 2, nilainya itu atau citra outputnya ini akan semakin terang dan terlihat semakin jelas. Lalu di sini kita juga mempunyai noise reduction atau mengurangi noise. Yang pertama ada menggunakan arithmetic mean filtering. Nah, di sini saya sudah mempunyai fungsi dari mean filter sendiri. Kita memanggil atau membaca citra inputnya. Lalu yang kedua, kita menggunakan fungsi mean filter. Di sini kita memanggil pertama memanggil variabel image-nya atau citranya. Lalu di sini saya memilih menggunakan arithmetic. Nah, jadi ini adalah hasil dari pengurangan noise dengan menggunakan mean filter arithmetic. Lalu kita coba
dengan 1,2. Di sini hasilnya itu terlalu putih atau terlalu halus, sehingga gambar di sini itu terlihat tidak jelas. Lalu yang kedua, kita mempunyai harmonic mean filtering. Di sini saya coba menjalankan image harmonic. Jadi ini adalah hasil ketika kita menggunakan filter harmonik. Noise-nya di sini itu terlihat lebih halus. Jadi di sini bisa dilihat bahwa menggunakan harmonik ini itu noise-nya itu terlihat lebih halus dan lebih gelap. Sedangkan dengan aritmetik ini, di bagian sini itu lebih terang. Lalu yang ketiga ada median filter. Di sini saya sudah mempunyai fungsi dari median filter. Kita coba jalankan. Dan kita menggunakan konstanta 5. Jadi ini adalah hasil dari pengurangan noise dengan median filter. Kita coba dengan K2. Terjadi error. Kita gunakan angka 9. Di sini hasilnya noise-nya ini itu semakin halus. Di sini bisa dilihat terlihat sangat halus dibandingkan saat kita menggunakan median filter dengan angka 5 tadi atau dengan yang lebih kecil. Lalu selanjutnya
kita punya Sharping dengan Composite Laplacian Filter. Jadi di sini kita menggunakan yang pertama ada adjektif 4 dan adjektif 8. Kita memanggil citra inputnya. Lalu di sini saya ingin menggunakan fungsi dari saya ingin menggunakan gambar A sama dengan kontras stretching dengan variabel image dan jadi ini adalah hasil dari kontras stretchingnya. Lalu kemudian kita menggunakan Composite Laplacian. Di sini saya beri nama variabel B. Lalu di sini kita menggunakan gambar A atau hasil dari kontras stretching dengan shape-nya ini itu 0 atau adjektif 4. Nah, ini adalah hasilnya. Lalu kita menggunakan AB. M show B. Nah, jadi ini adalah hasil dari Laplacian filter, Composite Laplacian filter dengan gambar atau citra inputnya ini saya menggunakan kontras stretching dengan ukuran 5. Lalu yang berikutnya kita menggunakan adjektif 8. C sama dengan dan diganti dengan shape 1. Lalu nah, ini adalah hasil dari Composite Laplacian filter dengan adjektif 8. Seperti di sini.
Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa hasil menggunakan hasil Sharping dengan adjektif 4 dan 8 ini terlihat hampir sama ketajamannya. Namun di sini yang pada adjektif 4 ini ketajamannya lebih jelas. Lalu yang berikutnya ada Sobel Edge Detection. Jadi di sini kita akan mencoba menggunakan hasil dari sharpening dan tanpa sharpening. Di sini saya sudah mempunyai fungsi dari Sobel. Kita coba jalankan. Baca citra input. Lalu di sini saya menggunakan gambar stretch contrast stretching. Lalu yang pertama kita menggunakan sharpening. Lalu setelah itu kita menggunakan fungsi Sobel. Tunggu sebentar. Jadi ini adalah hasil ketika kita menjalankan Sobel Edge Detector dengan menggunakan sharpening. Lalu kita coba tanpa sharpening. Di sini kita tidak menggunakan sharpening. Kita langsung mengambil dari variabel A menggunakan gambar constant stretching. Nah, ini adalah hasil ketika kita tidak menggunakan sharpening. Jadi di sini dapat dilihat hasil dari sharpening
dan tanpa sharpening. Lalu, yang terakhir ada Otsu thresholding. Di sini saya sudah mempunyai fungsi dari Otsu threshold sendiri. Kita menggunakan stretching. Lalu yang pertama ini kita menggunakan sharpening. Lalu kita menggunakan Otsu. Dari B. Nah, hasilnya ini menjadi semuanya itu gelap atau menjadi hitam. Lalu kita coba tanpa sharpening. Nah, ini adalah hasil dari Otsu thresholding ketika kita tidak menggunakan sharpening. Jadi fungsi dari Otsu itu sendiri adalah untuk memisahkan objek dari background-nya. Sekian demonstrasi atau presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.